Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang terhormat Ibu Setia Utami selaku dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu menyertai kita semua. Amin. Dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan ini, bukanlah saya ingin menggurui atau mengajari, akan tetapi teringat dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, "Balighu anni walau ayah," yang artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Memaksimalkan Waktu. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang yang paling sibuk di dunia ini? Siapa orang yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, maka makin tinggi pola kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikmatani mau'bunu fihima kasirun min nasi as-sihhatu wal faragh," yang artinya ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Jadi, jika kita diberi permata, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka begitulah kita juga harus menjaga waktu yang Allah beri kepada kita agar tidak terbuang sia-sia. Karena waktu ada dua karakternya. Yang pertama, dia begitu cepat berlalu, dan yang kedua, dia tidak pernah kembali. Lalu yang menjadi persoalannya adalah bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah beri? Jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha farokta fansob wa ila rabbika farghob. Para mufasir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. 1. Kita harus mempunyai planning atau rencana, karena apabila suatu tidak direncanakan, maka akan berantakan dan sia-sia. Yang kedua, rencana dibuat. Setelah rencana dibuat, maka laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Kemudian yang ketiga, ketika telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, segeralah melakukan pekerjaan yang lain. Imam Syafi'i mengatakan, "Time is like a sword. If you can cut it, it will cut you." Waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tidak mampu memotongnya, maka ia akan memotongmu. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia telah menyia-nyiakan hidupnya.
Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan, "Your time is your life." Waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi, sayang seribu sayang, kebanyakan orang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia menelantarkannya. Dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak dan sama sekali tidak mendesak. Seperti yang dilakukannya posting status di sosial media seperti Facebook, WhatsApp, BBM, Instagram, Twitter, komen status, chattingan sampai berjam-jam, sampai meninggalkan sholat. Astagfirullah, naudzubillah. Lalu berfoya-foya dan menghamburkan harta benda untuk hal dunia. Bukankah sebaiknya harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat? Sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu yang luang yaitu dengan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, dan hidup sebelum mati. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Sang Pencipta. Penyanyi religi Opik mengatakan, "Bila waktu telah berakhir, teman sejati tinggallah amal." Dan demikian, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.